Oke, teman-teman. Sekarang coba bayangkan ya. Misalnya kita semua sekarang sudah waktunya, sudah terangkat ke surga. Dan sekarang kita semua yang di Zoom ini, Youth Kamis ini, bergandengan tangan mau masuk ke dalam surga. Sudah antri masuk ini. Nah, terus sudah mau masuk, kita sampai di pintu surga. Nah, terus bayangkan pintunya ini tinggi sekali, lebar sekali. Kemudian sedikit demi sedikit pintunya itu terbuka. Dan kita masuk. Nah, terus orang yang pertama kali kita lihat, itu adalah Allah Bapa. Nah, sekarang coba di dalam bayangan teman-teman, apa yang teman-teman bayangkan? Allah Bapa itu seperti apa? Kalau yang saya bayangkan itu seperti cahaya putih yang silau yang tidak bisa kelihatan. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Bisa lewat chat, bisa juga lewat speaker. Sosok yang tua sekali, hikmat, bijaksana, agung sekali. Oke, sip, mantap. Itu ada juga di kitab Daniel yang lanjut usianya. Ada yang lain lagi? Dia seperti raja, seperti kaisar. Dia duduk di dia berkuasa. Dia berkuasa, semua orang menyembah dia. Orang yang berkenan menyembah dia. Kaisar Tiongkok atau Kaisar Romawi ini? Octaviano. Dia seperti raja, karena dia memang raja di atas segala raja. Gitu sih. Dan kalau kayak gitu Anda nggak memuliakan Allah, gitu ya? Ada yang lain lagi selain Oke, sip. Nah, sekarang pertanyaan kedua ya. Nah, saya yakin kita semua di sini sudah bertahun-tahun jadi orang Ayo, kayak efek cahaya putih, betul. Nah, jadi masing-masing punya pendapat ya. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Coba kita semua kan sudah jadi orang Kristen ya bertahun-tahun. Nah, sekarang ada yang sudah punya pengalaman dengan Tuhan, sudah berjalan dengan Tuhan, sudah cukup sering, sudah akrab dengan Tuhan lah. Nah, sekarang teman-teman coba dari pengalaman teman-teman, dari berjalan bersama Tuhan, coba teman-teman kasih tahu Tuhan itu seperti apa, sifatnya atau apapun itu. Kalau dari saya misalnya, dia itu setia. Artinya sekalipun saya meninggalkan dia tidak pernah meninggalkan saya. Itu yang saya ketahui tentang Allah. Kalau teman yang lain, oke, berkuasa, betul. Yang lain? Selalu punya banyak akal, banyak cara. Ada lagi, berkuasa. Selalu punya cara untuk buka jalan. Nah, ada lagi. Penuh dengan cinta kasih. Cukup. Sekarang temanya itu tentang atribut. Ya, cinta kasih, mengasihi. Sip, oke, paham. Berkuasa, mengasihi, dan selalu bisa buka jalan. Nah, temanya adalah atribut Allah. Apa yang dimaksud dengan atribut? Jadi atribut itu adalah sifat, karakteristik, natur, dan kualitas yang dimiliki seseorang. Jadi atribut Allah itu artinya adalah, jadi atribut Allah itu menjelaskan Allah itu seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Cuman atribut Allah ini tidak terbatas kepada sifat-sifat Allah, tapi juga kepada natur-naturnya. Misalnya Allah itu hidup kekal, tidak bisa mati. Nah itu termasuk juga dengan atributnya. Misalnya tadi ketika misalnya dia bilang berkuasa, ya itu atributnya. Kafi bilang dia mengasihi, ya atribut Allah itu adalah dia mengasihi. Jadi itulah yang disebut Allah. Nah, kenapa penting bagi kita sih untuk belajar tentang atribut Allah? Nah, karena inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satu. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Nah, jadi yang boleh bermegah adalah orang yang mengenal Tuhan. Dalam bahasa Inggris, mengenal Tuhan itu, pengenalan akan Allah itu disebut sebagai knowledge of God. Knowledge of God.
Nah, knowledge dalam bahasa Inggris, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu bisa punya dua arti. Yang pertama tahu, dan yang kedua kenal. Jadi, tahu dan kenal. Orang yang tahu tentang Allah belum tentu kenal Allah. Tetapi orang yang kenal dengan Allah sudah pasti tahu tentang Allah. Ketika teman-teman mengenal Allah, teman-teman tahu. Tadi ada yang bilang dia berkuasa, dia mengasihi, dan seterusnya. Itu karena teman-teman punya relasi dengan Allah, mengenal Allah. Nah, teman-teman, jadi dalam bahasa Inggris dia menggunakan satu kata, knowledge, tapi bahasa Indonesia artinya bisa dua. Sebenarnya tahu dan kenal ini sangat berkaitan. Contohnya, misalnya dia jadi semakin mengenal istrinya. Nah, jadi dia mengenal artinya banyak hal-hal yang dia ketahui tentang istrinya yang kita semua tidak ketahui. Jadi semakin dia mengenal istrinya, semakin dia mengetahui banyak hal tentang paling banyak tahu tentang istrinya dibandingkan dengan kita. Jadi dialah yang paling mengenal istrinya, bisa dibilang begitu. Jadi tahu dan kenal itu adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Untuk kenal Allah, tapi orang yang kenal Allah pasti tahu Allah. Hanya orang yang mengenal Allah yang diselamatkan, bukan orang yang sekedar mengetahui sesuatu tentang Allah. Jadi itulah pentingnya kita untuk belajar atribut Allah, supaya kita bisa semakin mengenal dia. Mungkin ada orang-orang yang bilang, ngapain sih kita belajar atribut Allah? Itu kan cuma doktrin tinggi-tinggi, atau teologi di atas awan yang tidak punya aplikasi praktis untuk dilakukan. Kalau dipikir-pikir lagi, kalimat ini sebenarnya salah dalam banyak hal, terutama dalam dua hal ya. Jadi yang pertama, sebenarnya doktrin dan teologi kita itu secara tidak sadar akan mempengaruhi bagaimana cara kita menjalani hidup. Secara tidak sadar. Nah, Awi Tozer, dia pernah bilang begini, hal terpenting tentang kita adalah apa yang kita pikirkan tentang Allah. Jadi pengenalan kita akan Allah, akan atribut Allah, itu akan mempengaruhi hidup kita, pola hidup kita. Kalau kita mengenal Allah sebagai Allah yang mengasihi, sebagai Allah yang murah hati, kita pun akan melakukan hal yang sama kepada manusia yang lain. Tapi kalau kita mengenal Allah sebagai Allah yang jahat, kejam, yang suka membunuh, maka kita pun akan terdorong untuk membunuh orang lain yang tidak mau percaya kepada Allah misalnya. Seperti agama tetangga kita. Nah, Tuhan Yesus juga mengatakan, Suaranya hilang, Brian. rasanya apa? Tuhan Yesus bilang, kenapa Pak? Ya, Tuhan Yesus bilang di Lukas 12 ayat. Oke. Tuhan Yesus bilang di Lukas 12 ayat 30, semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Kemudian Matius 6 ayat 7, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Efesus 4 ayat 17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi semua ayat ini menunjukkan bahwa pengenalan akan Allah itu betul-betul menjadi center, menjadi bensin, menjadi roda penggerak dari semua kehidupan kita. Dan lagi pula, dari pengalaman pribadi juga, sebenarnya yang kita perlukan itu bukan aplikasi-aplikasi praktis sih sebenarnya. Ketika kita dengar khotbah atau ikut PA, yang kita butuhkan tidak selamanya adalah aplikasi praktis. Karena pada dasarnya sering kita semua tahu sih aplikasi praktis apa yang harus dilakukan. Cuman masalahnya adalah kita tidak punya semangat, kekuatan untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Kekuatannya datang dari mana? Kekuatannya datang dari hati kita yang dibangkitkan kembali untuk melakukan kehendak Allah, karena sudah melihat keindahan Allah. Daniel 11 ayat 32, ini nubuatan tentang zaman akhir zaman, di mana akan banyak orang yang murtad. Di situ dikatakan, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Jadi sekali lagi mengenal Allah, tahu atribut Allah. Nah, tetapi saya bukan mengatakan bahwa aplikasi praktis itu tidak penting. Tetap ada saat untuk aplikasi-aplikasi praktis. Yang saya coba katakan adalah, aplikasi praktis itu bukan segalanya dalam kekristenan. Jadi ada satu pengkhotbah dia pernah bilang, kekristenan yang didasarkan kepada prinsip-prinsip itu adalah maut. Kurang lebih seperti itu. Dan kemudian
pengenalan akan Allah bukan saja mempengaruhi cara kita menjalani hidup, tapi juga mempengaruhi cara kita beribadah. Jadi semakin kita mengenal Allah, semakin tinggi pengenalan kita akan Allah, worship kita pun semakin tinggi. Teologi semakin tinggi, worship semakin tinggi. Dan worship sejati hanya ada bila kita punya pengetahuan yang benar akan atribut Allah. R.C. Sproul pernah bilang, Allah tidak pernah senang dengan penyembahan tanpa pengetahuan. Penyembahan harus didasarkan pada pengetahuan dan pengenalan akan Allah. Worship bukan sekedar perasaan dalam hati, tapi juga pemahaman dalam pikiran. Nah, berkaitan dengan worship ini, orang Israel pernah melakukan hal yang sangat salah, teman-teman. Nah, jadi, waktu di padang gurun, keluar dari Mesir, Musa naik ke Gunung Sinai untuk mengambil 10 perintah Allah, 10 hukum Allah. Cuman karena Musa lambat-lambat turun, akhirnya orang Israel tanya-tanya, Musa ini di mana nih? Jangan-jangan dia sudah mati lagi. Jadi akhirnya orang Israel mengurumuni Harun. Mengurumuni artinya mereka siap memaksa pakai cara kasar. Dan mereka bilang, buatlah bagi kami Allah yang akan menuntun kami melewati padang gurun ini. Akhirnya mereka lepaskan anting-antingnya dan semua kasih ke Harun. Keluaran 32 ayat 4, selanjutnya, diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Sambil tunjuk ke anak lembu emas, mereka bilang, inilah Allahmu. Ayat 5, ketika Harun melihat hal itu, didirikannya mesbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Tuhan pakai huruf kapital, berarti Yahweh. Jadi sambil bilang ke lembu emas, sambil tunjuk ke lembu emas, besok hari raya bagi Yahweh, sambil tunjuk ke anak lembu emas. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Korban ini menunjukkan aktivitas rohani, kegiatan gereja. Sesudah itu duduklah bangsa itu makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Bangun dan bersukaria. Jadi mereka senang sekali gitu. Ada passion, ada perasaan, tergugah-gugah, berapi-api. Rasa bahagia memuji Tuhan. Tapi itu apa kata Tuhan? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Tuhan bukan senang, Tuhan bukan merasa dipuji, tapi Tuhan bilang apa? Lakunya telah rusak. Nah, jadi apa yang bisa kita lihat, teman-teman? Jadi penyembahan mereka itu salah total. Oke, penyembahan mereka itu salah total. Karena apa? Karena mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa Allah, Yahweh, tidak mungkin berbentuk seperti lembu emas. Jadi, tidak punya sama sekali atau karena tidak mau tahu, tidak tahu, sama-sama tidak tahu. Nah, teman, kita bisa merasa menyembah Allah, padahal Allah yang kita sembah itu adalah Allah hasil imajinasi kita. Nah, jadi saya percaya pada doktrin reform, teologi reform, bahwa orang yang belum lahir baru itu pada dasarnya membenci Allah. Kalau mereka disuruh pilih antara Allah atau neraka, mereka akan pilih neraka. Kalau disuruh pilih antara Yesus atau Barabas, mereka akan pilih Barabas. Tapi orang-orang yang belum mengenal Allah bisa kelihatan mengasihi Allah. Loh, kok bisa ya? Nah, jadi itu mereka bukan mengasihi Allah, tapi mereka mengasihi Allah hasil imajinasi mereka. Kita mungkin tidak membuat anak lembu emas dengan pahat atau dengan nasi kita, dengan khayalan kita, kalau tidak mengetahui atribut Allah yang benar. Nah, jadi penting sekali ketika memuji Tuhan harus ada dasar yang kuat. Jadi kalau bisa kasih masukan, kalau misalnya kita menyanyi, memuji Tuhan, musiknya melo-melo, musiknya sedih-sedih. Kadang kalau putar lagu itu tiba-tiba rasa kayak cinta Tuhan, kayak Roh Kudus berbicara. Tapi setelah 3 menit lagu habis, sudah habis, langsung tidak ada zaman lagi. Nah, itu salah, itu sebaiknya jangan gitu. Tapi ketika menyanyi sebaiknya lihat juga liriknya, apakah liriknya benar memuji Tuhan atau liriknya ini nggak berbicara yang benar tentang Tuhan. Liriknya, dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Bayangkan berapa banyak ayat Alkitab yang terangkum hanya dalam satu kalimat itu. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus.
Jadi atribut Allah itu mempengaruhi cara kita menjalani hidup, pengenalan akan Allah juga mempengaruhi bagaimana cara kita menyembah. Nah, jadi sekarang masuk ke topik utamanya. Kalau gitu, atribut Allah itu apa-apa saja. Nah, jadi sebelum masuk, satu hal yang harus kita ketahui adalah Allah itu tidak terbatas, sedangkan kita itu terbatas. Jadi mana mungkin kita yang terbatas ini bisa menggapai Allah yang tidak terbatas itu. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengetahui Allah sama sekali. Dimanapun juga, kekristenan itu adalah agama yang diwahyukan. Jadi semua yang kita ketahui tentang Allah itu Allah yang memberitahunya melalui wahyunya, melalui firman-Nya, yaitu Alkitab. Nah, melalui Alkitab inilah kita bisa mengetahui atribut-atribut Allah. Jadi atribut Allah itu apa-apa saja. Ada 15 daftar di sini. Tapi sebenarnya tidak terbatas pada 15. Ini tergantung siapa yang menggolongkannya gitu. Ada berbagai sumber yang bikin jadi 18 bisa, jadi 8 bisa, yang itu masing-masing. Tapi sumber yang saya dapat sini mendaftarkan ada 15 atribut. Yang pertama adalah Allah tidak bergantung pada apapun, self-existent. Artinya semua bergantung pada Allah, tapi Allah tidak bergantung pada apapun. Kalau misalnya kita manusia, kita hidup di bumi. Jadi selama bumi ada, kita pun bisa ada. Kalau bumi hancur, kita pun hancur. Kalau alam semesta hancur, kita pun hancur. Tetapi kalau alam semesta hancur, Allah tidak kenapa-napa. Malah, kalau Allah mati, alam semesta akan hancur bersama-sama dengan Allah. Dan yang kedua, Allah itu roh. Jadi dia tidak memiliki bentuk fisik. Tidak bisa kita katakan Allah itu berbentuk seperti lembu emas, atau seperti ini, punya tangan dua, kaki dua. Tidak bisa, karena Allah itu roh, tidak memiliki bentuk fisik. Dan yang kedua, Allah itu berdaulat. Apapun yang terjadi, itu harus terjadi sesuai dengan izin Tuhan. Jadi umpamanya, misalnya ada gunung mau meletus, presiden mau dilantik, apel mau jatuh ke bumi, semua itu harus terjadi dengan seizin Tuhan. Mereka seolah-olah harus minta tanda tangannya Tuhan dulu, baru itu semua bisa terjadi. Dan yang keempat, Allah itu kudus. Dan yang kelima, dia maha hadir. 6, maha tahu. 7, maha kuasa. 8, tidak pernah berubah. Dia itu selalu sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia tidak pernah mempelajari hal baru. Karena kalau dia mempelajari hal baru, berarti dia berubah. Tapi ini dari awal sampai akhir dia sudah tahu semuanya. Dia tidak pernah berubah. 9, selalu berkata benar, tidak pernah berdusta. Yang 10, dia bijaksana. 11, dia baik. 12, murah hati, mengasihi. Kemudian 14, dia mengetahui segala sesuatu sebelum segala sesuatu itu terjadi. Dibilang foreknowing. Nah, pengertian nomor 14 ini kita harus hati-hati. Karena dia mengetahui segala sesuatu dari mulanya, tapi ini tidak sama dengan dia melihat ke masa depan. Karena kalau kita katakan dia melihat ke masa depan, berarti seolah-olah masa depan itu ada orang lain yang atur. Terus dia mengintip melihat ke masa depan. Nah, bukan itu artinya. Karena kenyataannya masa depan itu dia yang atur, berkaitan dengan kedaulatan. Semua harus minta izin ke dia kalau mau terjadi. Dia benar dalam murkanya. Artinya dia bisa marah, dia bisa menghukum, dan juga dia adil dalam penghukumannya. Jadi seluruhnya ada 15 atribut Allah. Nah, bagaimana sih sifat ke-15 atribut Allah ini dengan Allah? Jadi semua atribut Allah ini ada dalam ketiga pribadi Allah Tritunggal. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, mereka semuanya memiliki atribut ini. Mereka semua setara. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih lemah. Karena itu mereka setara. Nah, dan kemudian atribut ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya, saling berhubungan. Berhubungan artinya, misalnya Allah itu punya atribut berkaitan juga dengan kebijaksanaannya. Artinya dia baik, tapi dia bukan orang yang bodoh gitu. Karena ada orang yang baik, tapi karena kurang berhikmat, kayak biasa Kak Fiano bilang kurang berhikmat. Kemudian misalnya Allah Maha Kuasa. Nah, Maha Kuasanya itu juga adalah kemahakuasaan yang baik. Artinya dia tidak memakai kekuatannya, powernya untuk melakukan hal-hal yang egois, untuk hal-hal yang buruk. Itu tidak mungkin terjadi. Dan yang ketiga adalah dia mengasihi, dan dia juga
selalu mengasihi, murah hati, rendah hati, lembut, sehingga dia kayak lembek-lembek gitu, tidak menegakkan keadilan. Nah, itu tidak mungkin terjadi. Tapi semua itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi ke-15 atribut Allah ini kita harus mengenal semua itu ada dalam diri Allah. Jika kita mengatakan dia kasih, kita harus mengakui bahwa dia juga adil, dia juga bisa marah, dan selanjutnya. Oke. Kemudian bagaimana cara pengetahuan tentang atribut Allah ini bisa memberikan kekuatan bagi kita? Nah, teman-teman, sekarang kan masa corona tuh. Jadi banyak hal buruk yang terjadi lah. Mungkin ada teman-teman yang mungkin dalam masa penderitaan atau bagaimana. Kayak misalnya kemarin keluar rumah juga, tiba-tiba ketemu ambulan sempat dalam 1 hari. Wah, belum pernah saya rasanya kayak gini. Sama corona banyak sekali hal-hal buruk yang terjadi. Mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama. Tapi dalam kondisi ini, satu hal yang harus kita ingat adalah atributnya. Atributnya apa? Dia berdaulat. Dia maha ke sini, terus dia masuk ke Papua. Itu semua terjadi seizin Tuhan. Tuhan tidak semata, tapi Tuhan izinkan. Tuhan sudah ACC, oke, nggak apa-apa. Bukan mustahil. Kenapa tidak dilakukan? Ingat atribut yang lain. Kemudian dia baik, dia mengasihi. Seperti tadi ada teman yang bilang dia mengasihi, dia baik. Nah, itulah penghiburan bagi kita. Ingat atributnya apa? Nah, kiranya itu yang jadi kekuatan bagi kita. Jadi, kesimpulannya teman-teman, hanya dengan mengenal Allah lah, kita juga bisa mengenal diri kita sendiri. Ketika kita melihat kekudusannya, bahwa dia kudus, kita bisa sadar, oh ternyata kita ini tidak kudus. Hanya ketika kita melihat bahwa dia itu berhikmat, bijaksana, pintar, baru kita sadar bahwa, oh kita ini nggak tahu apa-apa. Hanya ketika kita mengetahui murkanya kepada dosa, bahwa dia benci kepada dosa, bahwa dia harus mengadili orang berdosa, baru kita bisa mengerti, oh gara-gara itu, makanya Yesus harus mati. Dia mati dengan cara yang paling sadis. Itu menunjukkan bahwa Allah itu adil. Dia tidak melepaskan orang yang bersalah dari kesalahan. Nah, karena itu, saya mengajak teman-teman, mari kita berusaha untuk belajar mengenal Allah lebih dalam lagi. Melalui apa? Misalnya melalui study Bible, melalui Alkitab, renungan, devosi, saat teduh, itu semua bagus. Itu semua bagus. Cuman kalau kita mau betul-betul mengenal Allah, punya relasi yang dalam dengan Allah, maka kita harus maju selangkah lagi. Study Bible, baca gali Alkitab, baca komentari, ikut PA, nonton khotbah, teaching. Semua itu harus dilakukan untuk bisa mengenal Allah lebih dalam lagi. Teman-teman, mungkin teman-teman juga melihat ada di luar sana atau dimanapun, teman-teman pasti pernah melihat ada orang-orang yang mereka seperti mengasihi Allah gitu. Seolah-olah mereka punya hasrat yang kuat buat Allah. Dan mungkin kita juga bertanya-tanya, saya juga bertanya-tanya, kenapa orang ini bisa kayak gini ya? Seolah-olah dia lahir dengan kerohanian tingkat tinggi. Mereka tiba-tiba cinta Allah, kerja keras buat Allah. Apa yang membedakan kita dengan mereka ya? Apa yang membedakan saya dengan mereka? Mungkin yang membedakan bukan karena mereka lebih rohani atau karena mereka lebih apa. Tapi mungkin semakin mereka bertumbuh, mereka melihat hal-hal tentang Allah, keindahan-keindahan tentang Allah, yang mungkin kita belum ketahui. Mungkin Allah, punya mulianya Allah. Itu mendorong mereka untuk semakin mengasihi Allah. Jadi bisa saja keindahan Allah lah yang menarik afeksi mereka. Seperti gitu. Pengenalan akan Allah. Baik teman-teman, itu tentang atribut Allah. Sampai di sini, kalau waktu memungkinkan, mungkin besok-besok kemahakuasaannya, for knowledge-nya, dan lain sebagainya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke Pak Cahyo. Baik, terima kasih teman-teman. Ini topik yang sangat penting ya. Dan kita sudah rekam, jadi kalau teman-teman ingin menyimak lagi bisa lihat rekamannya. Kalau saya simpulkan ringkasannya, tadi ada 3 bagian. Yang pertama, mengapa ini penting, harus kita pelajari.
Ada 2 alasan, silakan nanti ingat dan lihat lagi catatannya. Dan yang kedua, apa itu yang dimaksud dengan atribut Allah, dan yang terakhir bagaimana. Jadi ada 3 bagian yang mengapa, apa, dan bagaimana. Nah, ini tentu sangat penting sekali, dan teman-teman perlu menjadikan juga pedoman dalam hidup kita. Saya ingat ya, baru-baru ini ada seorang pemudi tanya sama saya, Pak Cahyo, kalau Allah itu maha kuasa, kenapa dia tidak selamatkan semua orang begitu saja, begitu ya? Kan dia maha kuasa. Kenapa dia tidak selamatkan semua orang diselamatkan saja, nggak perlu harus ada pemilihan segala macam, penebusan apa, ya selamatkan aja. Jadi dia menyoroti atribut kemahakuasaannya tuh ya. Nah, lalu saya jelaskan kepada dia, jangan salah paham ya. Atribut Allah Maha Kuasa itu bukan berarti dia bisa melakukan apa saja. Ya. Bukan berarti Allah akan melakukan apa saja sampai kemudian dia kemudian ada orang mengatakan, dapatkah Allah menciptakan batu yang dia sendiri tidak bisa angkat? Katanya Allah Maha Kuasa. Apakah Allah bisa menciptakan suatu batu yang sebegitu beratnya sampai Allah sendiri tidak bisa angkat? Nah, kan itu pertanyaan menarik ya. Jawabannya apa kira-kira teman-teman? Itu kan bicara soal atribut kemahakuasaan tuh. Ya, kalau Allah Maha Kuasa, kenapa dia tidak selamatkan semua orang? Begitu saja. Kenapa Allah tidak menciptakan batu yang dia sendiri tidak bisa angkat? Nah, lalu saya jelaskan begini, ya, Allah Maha Kuasa bukan berarti Allah bisa melakukan apa saja, tidak sama begitu ya. Allah yang pasti tidak bisa melakukan hal-hal yang melanggar atributnya sendiri. Allah tidak bisa melakukan hal-hal yang melanggar identitasnya, keberadaan, dan naturnya, dan sifat-sifatnya sendiri. Tidak mungkin Allah Maha Kuasa, lalu Allah menciptakan batu yang dia sendiri tidak bisa angkat. Nggak mungkin. Karena kalau ada batu model begitu, berarti Allah detik itu sudah berhenti jadi Maha Kuasa. Jadi nggak mungkin ada batu yang Allah ciptakan melebihi kemahakuasaannya, itu nggak mungkin. Dia nggak mungkin melanggar naturnya sendiri. Yang kedua, kalau Allah Maha Kuasa lalu menyelamatkan semua orang begitu saja, berarti Allah melanggar sifatnya sendiri dong. Karena Allah itu adil, dan hukuman dosa itu adalah sebagai wujud keadilan Allah, maka orang berdosa harus dihukum. Dosa itu harus menghadirkan penghukuman. Jadi kalau Allah Maha Kuasa, lalu karena Maha Kuasa dia menyelamatkan semua orang begitu saja, Allah tidak beranugerah untuk memilih sekian orang untuk bisa menerima anugerah hidup kekal, Allah seenaknya menyelamatkan semuanya, berarti Allah melanggar naturnya sendiri, yaitu keadilannya. Karena bagaimanapun dosa harus dihukum. Nah, saudara, ini hal-hal penting yang menarik ya ketika kita mendalami tentang atribut-atribut Allah. Ternyata seperti tadi dikatakan Brian ya, ketika kita bicara soal Maha Kuasa, kita nggak bisa mengabaikan kemahabaikannya, kita nggak bisa mengabaikan kemahakudusannya, kita nggak bisa mengabaikan kemahaadilannya. Nah, itu yang percakapan yang saya ingat dengan seorang pemudi ya, ketika membahas soal atribut Allah. Nah, itu hal-hal yang mungkin saya bisa sharingkan. Mungkin ada teman-teman punya pengalaman lain tentang atribut Allah. Saya lihat di komen tadi ada juga yang komen ya. Siapa nih tadi? Mr. X sih. Paling-paling George itu ya. Mengenal Allah memberi kita kepekaan akan kehendaknya. Betul nggak, Mr. X? Mau dielaborasi mungkin dari pernyataannya? Atau Miss Injilia, atau yang lain, Pak Fikri, Pak Brando, ada yang mau kasih komentar, mungkin pengalaman, ada teman yang berbincang-bincang dan bahas tentang topik itu. Pernah punya pengalaman? Cek 1 2. Ya, silakan cek. Cek silakan. Encek. Waduh, om. Ya, kalau buat saya sih kan tadi pertanyaan di awal dari Brian itu mungkin saya merespon itu. Memang kalau buat saya semakin kita mengenal Allah, semakin memberi kita kepekaan akan kehendaknya. Di mana kita juga tahu ya Allah itu sukanya yang kayak gimana nih. Melalui apa? Lewat Alkitab tadi Brian bilang, kita mengenal Allah bukan hanya sekedar lewat devosi atau apa, tapi banyak hal kita bisa mau mengenal Allah lebih jauh lagi. Ikut study Bible, ikut preaching dan lain-lain. Nah, semakin kita mengenal atribut-atribut Allah, semakin kita mengenal semua atribut Allah, termasuk yang 15 tadi yang disebutkan Brian ya. Percaya atau tidak, kalau kita memang bertumbuh dan kita semakin tahu Allah itu seperti apa, kita akan bisa tahu nih, bukan bisa tahu sih, lebih bisa kayak menjadi lebih peka nih. Allah sukanya yang kayak gimana ya. Sama kayak kalau kita mengenal seseorang, kayak contoh yang sudah beristri, Pak Cahyo ya. Pak Cahyo kenal Bu Lili bukan 1 tahun 2 tahun ya, sudah lama.
Dan Pak Cahyo sudah berbagi hidup dengan Bu Lili itu sudah lama. Otomatis Pak Cahyo juga tahu nih, yang Bu Lili suka yang mana yang Bu Lili tidak suka. Nah, sama seperti kayak mirip kayak gitu, kita dengan Allah juga. Dan Pak Cahyo juga tahu nih atribut-atribut dari Bu Lili ini seperti apa. Bu Lili ini tipe orangnya seperti apa. Nah, kita juga semakin kita mengenal atribut Allah, kita kan tahu nih Allah kita itu yang seperti apa, mana yang kita suka, mana yang Allah suka, mana yang tidak. Kalau contoh pengalaman hidup saya mengenai atribut Allah, apalagi tadi Pak Cahyo bahas soal yang Maha Kuasa ya. Untuk yang Maha Kuasa itu sampai sekarang saya tidak pernah ragu yang jelasnya, yang pastinya. Saya tidak pernah ragu akan setiap atribut Allah karena saya yakin Allah seperti itu adanya. Sampai saat ini mulai dari saya mengenal Allah, mulai dari awal saya mengenal Allah sampai saat ini, saya pernah dengar dari Pak Cahyo juga pernah khotbah, ada seorang penginjil besar yang mengatakan bahkan dia meskipun dia tidak diselamatkan, dia paling tidak hidupnya itu dipakai sama Allah. Pak Cahyo entah ingat atau tidak, tapi Pak Cahyo pernah mengatakan memberi. Nggak ingat. Saya tidak tahu namanya siapa. Nggak ingat ya. Pokoknya ada satu penginjil besar dulu. Nah, saya sempat merasa di mana saya diselamatkan nggak ya? Tapi saya ingat kembali nih atribut-atribut Allah. Allah itu adil, Maha Kuasa, apalagi banyak ya, Maha Kasih dan segala macamnya. Jadi saya tidak pernah ragu. Kalau buat saya tidak pernah ragu dengan Allah. Mau hidup saya seperti apapun, ya, mau pekerjaan saya, hubungan saya dengan pasangan, atau hubungan saya dengan keluarga, atau orang di luar mau bilang saya seperti apa, saya tidak pernah ragu dengan Allah. Saya tahu Allah itu kasih, Allah Maha Kuasa, Allah berdaulat dalam hidupnya saya, dan saya tahu Allah pasti merencanakan yang terbaik buat saya juga, akan semua apapun yang saya hadapi. Entah tantangan hidup atau apa gitu. Kalau Brian bilang orang Kristen tidak bisa hidup hanya lewat prinsip-prinsip, melalui prinsip saja. Ya itu juga betul. Saya dulu pernah sangat idealis akan hal itu. Saya dulu pernah idealis sampai saya lupa nih akan adanya praktek akan adanya yang harus dipraktekkan nih, bukan cuma kita ngerti, cuma kita paham, kita ngomong doang, tapi nggak dilakukan. Nah, sampai momen itu saya mulai bergerak. Makanya waktu saya pernah sangat idealis, saya mau ngapain, kayak kan Tuhan selamatkan saya sudah percaya Tuhan. Pokoknya hanya kayak prinsip tahu Tuhan aja gitu. Tapi tidak mengenal maunya Tuhan bagaimana. Akhirnya saya tetap hidup dalam dosa, saya tidak mau berubah. Dosa-dosa saya tidak lawan, saya nikmati malah. Karena saya pikirnya Tuhan sudah pilih saya, sudah percaya Tuhan. Padahal itu hanya sekedar tahu, bukan iman yang sejati. Nah, mulai dari situ saya mulai belajar lagi. Sampai sekarang ini, ya bersyukur ya kita masing-masing punya pengenalan akan Allah itu berbeda-beda karena kita punya pengalaman hidup yang berbeda, tidak bisa sama. Tapi kalau buat saya, semakin saya mengenal Allah, semakin saya lebih peka nih dengan maunya Allah seperti apa. Jadi itu bisa mencegah saya juga untuk berbuat dosa atau berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan hati Allah. Itu sifat dari saya. Oke, terima kasih George. Ya, kalau ada yang lain, misalnya mengalami seperti Kak George tadi, ada pengalaman-pengalaman dalam berinteraksi dengan sesama atau sesuai perjalanan hidup, mungkin ada hal-hal yang menarik tentang topik ini. Satu lagi, silakan. Saya. Siapa? Okay. Piano, monggo. Okay. Jadi itu saya tertarik dengan atribut Allah itu, buat saya itu dia itu Maha Kuasa. Jadi dia berkuasa untuk melakukan apa saja untuk yang diciptakan. Khususnya kita sebagai manusia yang serupa dengan gambarnya. Nah, sifat-sifat Allah itu kan cinta kasih gitu. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini gitu. Jadi itu cinta kasihnya itu Allah itu yang membuat kita bisa saling mengasihi gitu. Makanya kita ada di Alkitab juga bilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi sifat Allah itu ya memang cinta kasih, mengasihi. Nah dia punya atribut itu berkuasa, gitu, tidak bisa diganggu juga. Maksudnya berkuasa itu dalam hidup saya, dia bisa mengangkat saya menjadi yang terendah, bisa mengangkat saya menjadi yang pokoknya paling berkenan gitu. Yang saya dulunya dari kegelapan, dia menerangi hidupku. Itu dia berkuasa. Nah, karena dia mengasihi saya, akhirnya dia memulihkan hidup saya. Mungkin melalui kayak
saya sudah tidak sanggup lagi untuk bisa menghadapi semua ini. Tapi melalui cinta kasih Tuhan, dia bisa memulihkan semua yang saya tidak bisa melakukannya gitu. Nah, itu yang saya rasakan dalam pengalaman hidup saya. Saya sebenarnya tuh orang tua saya waktu tidak bisa kayak berhubungan dengan saya dekat itu, saya rasa kayak gimana, kayak hampa gitu. Tapi ya bersyukur melalui pembacaan firman Tuhan, mengenal Tuhan melalui renungan, melalui orang-orang yang bersaksi, saya bisa rasa kayak Tuhan itu seperti saya lebih dekat dengan Tuhan daripada orang tua saya, keluarga saya gitu. Kayak ada kepekaan yang sesuatu yang saya mau minta dari yang saya inginkan, saya berdoa, saya ngomong sama Tuhan gitu, kayak hubungannya lebih erat. Makanya saya dalam diri saya bilang, saya dalam diri saya mau kasih tahu bahwa Allah itu penuh dengan cinta kasih. Dia berkuasa dan dia penuh dengan cinta kasih. Karena dia sifatnya cinta kasih, makanya kita harus saling mengasihi satu sama lain gitu. Itu saja. Terima kasih. Ya, makasih Octaviano. Saya jadi ingat ya kisah pertobatannya Dityo ya. Dityo cerita waktu dia bertobat itu kan dia tanpa sengaja tuh membaca satu ayat di Alkitab ya. Mengatakan meskipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi engkau menyambut aku. Nah, gara-gara ayat itu kemudian Dityo bertobat ya. Akhirnya bahkan sekarang menjadi misionaris ya. Nah, itu luar biasa sekali. Saya jadi ingat juga tentang atribut Allah, terutama natur Allah sebagai Bapa ya. Ada seorang, nanti mungkin pertanyaan ini juga akan ditanyakan oleh orang-orang yang iseng, pikirannya iseng ya. Mungkin cuma iseng aja sih, dia tanya begini. Kenapa kok Allah itu dipanggil Bapa ya? Kenapa tidak dipanggil Mama? Kenapa harus Bapa? Kok bukan Mama? Begitu. Kenapa bukan Allah Ibu? Ada yang bisa jawab nggak? Oh, itu gerakan besar sekali loh di Jakarta, loh. Sampai ada profesor, pendeta-pendeta di STT terkenal yang berdoa tuh bahkan berdoanya gini, Allah Ibu kami yang di surga. Bukan Allah Bapa loh, Ibu kami yang di surga. Wah, itu ngeri sekali tuh saudara-saudara ya. Itu beneran terjadi di Jakarta. Nah, Pak Yakub Susabda cerita ke saya, itu beneran terjadi. Nah, kenapa ya Allah tuh kok nggak dipanggil Ibu, nggak dipanggil Mama, kenapa harus Bapak, begitu. Nah, waktu itu pertanyaannya dilontarkan oleh temannya istri saya di grup alumninya dia. Semua orang menjawab, ada yang bilang itu karena sebutan, itu hanya sebuah gambaran, dan macam-macam, begitu ya. Nah, istri saya tanya ke saya, langsung saya buka satu buku ya, bukunya Bavinck ya, Herman Bavinck, dan dia menjelaskan di situ. Nanti ini mungkin berguna buat teman-teman kalau besok-besok ada orang iseng yang tanya seperti itu ya. Kenapa Allah disebut sebagai Bapa, bukan sebagai Ibu? Itu sebetulnya pertanyaannya yang salah. Ya, itu sama saja bertanya, Brian, kenapa kamu manusia? Kenapa bukan kambing? Nah, itu sama aja gitu. Kenapa? Karena Allah sebagai Bapa itu bukan sekedar sebutan. Allah sebagai Bapa itu bukan sekedar sebuah penggambaran, begitu ya. Allah disebut Bapa karena identitasnya memang Bapa, sumber segala sesuatu. Dia adalah Bapa. Nah, karena ada Bapa yang kekal, maka ada anak Allah yang kekal. Anak Allah ada secara kekal karena ada Bapa yang kekal. Jadi Bapa itu identitasnya, Allah kita tuh Bapa. Begitu ya. Allah kita tuh tidak pernah bukan Bapa, selalu Bapa. Jadi kalau kita tanya kepada seseorang yang identitasnya adalah Bapa, alangkah salah kita bertanya, kenapa kamu bukan Ibu? Ya, kamu ngapain nanya begitu? Memang identitas saya Bapak, begitu ya. Itu sama aja kayak nanya, Brian, kenapa kamu laki-laki? Kenapa kamu manusia, bukan kambing? Itu kan pertanyaannya yang salah, begitu. Nah, jadi saudara, kita nggak perlu bertanya, kenapa Allah itu Bapak? Kenapa bukan Ibu? Karena memang identitasnya Bapak. Allah kita tuh Bapak. Malahan, sebutan Bapak-Bapak di dunia ini, ada bapaknya Brian, ada bapaknya Pak Cahyo, ada bapaknya Octaviano, yang mungkin dianggap mengecewakan, ada bapaknya William. Adanya bapak-bapak di dunia ini itu sebetulnya adalah cerminan dari Bapa yang sejati, yaitu Bapa di surga. Nah, karena itu iblis berusaha menghancurkan gambaran bapak-bapak di dunia supaya orang kabur melihat Bapa yang sejati seperti apa tuh, kabur sehingga gambaran bapak-bapak di dunia itu dirusak. Makanya ada bapak-bapak yang tidak setia pada istrinya, ada bapak-bapak yang mengabaikan anaknya, ada bapak-bapak yang mabuk-mabukan, benar-benar supaya gambaran Bapa yang sejati itu dirusak, begitu ya. Nah, itu saya akhirnya ikut berbagi dengan teman-temannya istri saya di grup alumninya itu, dan ini mungkin bisa menjadi wawasan buat kita ya. Salah satu bagian dari atribut Allah, bukan bagian ya, identitas Allah malahan ya, itu adalah Bapa. Makanya Yesus mengatakan, mari kita berdoa, ketika engkau berdoa katakan Bapa kami yang di surga. Sekali lagi, itu bukan sekedar sebutan,
bukan karena agama Kristen muncul di konteks orang Yahudi yang patrilineal, bukan, tapi memang identitasnya Bapa. Nah, seperti itu ya teman-teman, ini hanya wawasan aja, masih terkait dengan natur atau atribut Allah. Nah, kiranya sharing-sharing kita hari ini yang sudah dibagi oleh Kak George, oleh Octaviano, dan terutama Brando bisa merangsang dan membangkitkan kita untuk kembali belajar lebih sungguh lewat pembacaan Alkitab, persekutuan, doa, dan juga lewat yang sarana-sarana yang Tuhan sediakan.